As-sifatu as-sifatu tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu. Sifat yang kedua yang wajib itu pasti ada pada Allah adalah sifat qidam. Wa ma'nahu adamul awwaliyati. Pengertian qidam adalah tidak berawal, tidak bermula, tidak ada permulaan. Fa makna qaunillahi ta'ala qadiman annahu la awwala liwujudihi. Jadi pengertiannya Allah itu adalah zat yang qadim ialah bahwa wujud Allah itu tidak ada awalnya. Tidak ada sejak kapan, sejak 1.000.000 tahun atau 1 miliar tahun yang lalu, 1 triliun tahun yang lalu, tidak ada awalnya. Bi khilafi Zaidin masalan fa wujuduhu lahu awwalun wa huwa khalqun nutfah allati khuliqa minha. Beda halnya dengan Zaid misalnya. Jadi contoh Zaid atau Ahmad atau Zainuddin itu siapa? Itu Zaid itu wujudnya berawal, ada awalnya, ada permulaannya wujudnya Zaid, yaitu dimulai dari menciptakan sperma yang mana Zaid tercipta dari sperma itu. Ke hasyahnya ya. As-sifatu tsaniyatu hadza syuru'un fi sifati salbiyati wa juz'iyyatuha la tanhasiru khilafan li ba'dihim. Sifat yang kedua ini akan memulai membahas tentang sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah yang satu persatu dari sifat salbiyahnya Allah itu tidak bisa dihitung. Jadi tidak hanya qidam, baqa wa khadul jasir ya nafsi wadaniyah, tidak hanya 5 itu, tapi tak bisa dihitung. Ini berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan bahwa sifat salbiyah ya 5 itu saja. Qidam, baqa, khadul jasir ya nafsihi wahdaniyat, hanya itu. Padahal menurut yang lain adalah tidak bisa dihitung. Satu persatu dari sifat salbiyah itu tidak hanya 5. Wa in maqtasara syekh wa ala ma dzakarahu li'annahu huwa alladhi qama 'alaihi ad-dalil tafsilan bi khilafi ghairihi. Kenapa Syekh Al-Fudhali hanya membatasi sifat salbiyah itu pada apa yang beliau terangkan, yaitu hanya 5 itu. Kenapa hanya 5? Padahal tidak bisa hitung, banyak sifat salbiyah itu. Karena yang beliau sebutkan yang 5 itulah yang ada dalilnya secara rinci. Beda dengan selain 5 itu, sifat salbiyah yang selain 5 itu dalil secara rinci tidak jelas, masih belum positif. Wa kana munasibul qawli fi ma marra al-awwalu min as-sifati ay yaqula as-tsani min as-sifati wa la'allahu tafannunun. Kalau mengikuti yang pantas, yang cocok ya dengan kata-kata beliau Imam Fudhali di keterangan yang sebelumnya, beliau mengatakan al-awwalu min as-sifati al-wujudu. Mestinya kalau yang tadi yang dulu itu al-awwalu minas sifati, mestinya beliau mengatakan as-tsani minas sifati, bukan as-sifatut tsaniyatu. As-tsani minas sifati al-qidamu, mestinya begitu. Kalau mau mencocokkan dengan gaya bahasa beliau yang pertama, yaitu al-awwalu minas sifati, bukan as-sifatul ula. Wala'allahu tafannunun, bisa boleh jadi beliau berubah dari as-tsani minas sifati menjadi as-sifatut tsaniyatu. Itu adalah beliau ingin membuat banyak cara mengungkapkan bahasanya. Al-qidamu huwa bi qasril qafi wa fatid dali masdaruh qadama yaqdumu bidhammid dali fihima. Jadi qidam itu bacanya adalah kasrah, qaf dibaca kasrah, dalnya dibaca fathah, adalah masdar daripada qaduma yaqdumu qidaman. Qaduma yaqdumu qidaman.
Amal fatahu amalah qadmu fathil qafi wa sukunid dali masdaru qadamah fathid dali yaqdumu bi dhammiha falaysa muradan huna li'annahu bimana taqaddum wa minhu qawlu ta'ala yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar. Adapun masdar qadmu, kata-kata qadmu bukan qidam, qaf fathah ad-dal disukun, itu adalah masdarnya qadama yaqdumu. Fil madhi dalnya fathah, mudhari'nya dhammah fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau yang qadmu ini adalah tidak yang dimaksud di kitab ini bukan yang qadmu. Karena qadmu itu artinya adalah mendahului, bukan tanpa berawal. Salah satu contoh qadmu yang bermakna mendahului adalah firman Allah, "Yaqdumu qawmahu yaumil qiyamati." Firaun itu mendahului kaumnya besok di hari kiamat. Amanahu ila qidamih lakin la biqaidi kaunihi khusus sifatihi ta'ala liyashmula qidama sifatihi fa innaha muttasifatun bihi. Wa ma'nahu hu itu adalah ke qidam. Arti qidam adalah adamul awwaliyah. Akan tetapi definisi qidam seperti itu bahwa tidak berawal itu tidak dengan catatan bahwa qidam itu khusus sifatnya Allah Ta'ala saja, tidak. Kenapa tidak dengan catatan khusus sifat Allah saja? Agar definisi qidam itu memasukkan sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah itu adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sebab sifatnya Allah itu juga bersifatkan qidam juga. Bukan Allahnya saja, bukan zat Allah saja yang qidam, tetapi sifat-sifat Allah juga bersifatkan qidam. Fa in qila yalzamu ala dzalika qiyamu sifati bis sifati ujiba bi anna naltazimu dzalik idz la mahdhur fihi illa idza lazima qiyamul ma'na bil ma'na wa la kadzalika huna. Lianna al-qidama sifatu salbin la sifatu ma'nan ala tahqiqi. Kalau ada perkataan, ada kritik ya. Fa in qila itu kalau ada kritik begini. Otomatis kalau sifat-sifat Allah itu juga qidam juga, bukan zatnya Allah saja yang qidam, sifat-sifatnya Allah juga bersifatkan qidam, maka itu berakibat atau maka otomatis sifat ada pada sifat. Sifat ada pada sifat itu adalah mustahil. Kudratnya Allah itu adalah qadimah. Berarti sifat Allah kudrat. Kemudian qidamnya sifat lagi. Sifat ada pada sifat itu mustahil. Kenapa itu dimasukkan juga ke sifat-sifat Allah, bukan zatnya Allah saja? Maka kritik itu dijawab begini, bahwa kami terima itu, bahwa hal itu terjadi adanya sifat berada pada sifat yang lain. Iya, saya setujui, saya mengaku itu. Karena apa? Biarlah al-tazim dzalik. Oh bukannya. Bahwa kami menyetujui bahwa sifat Allah itu bersifatkan qidam. Sifatnya Allah bersifatkan qidam. Qidam adalah sifat. Sifat Allah qudrat, iradat, ilmu, hayat dan seterusnya itu adalah qidam, bersifatkan qidam. Ya memang begitu. Kenapa saya terima itu sifat berdiri pada sifat? Karena tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang dikhawatirkan dari berdirinya qidam sifat pada sifat.
itu tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang mustahil, kecuali apabila terjadi makna berdiri pada makna berdiri pada makna. Jadi qidrat misalnya, qidam itu ada makna. Adalah makna apa? Makna kekuasaan. Allah bisa begini, mampu melakukan begitu. Kemudian qudrat Allah itu bermakna qudrat yang makna besar, makna kecil. Kecil itu sifat itu yang tidak bisa, yang mustahil. Sedangkan di sini tidak begitu. Laisa huna kadzalika huna. Makna berada pada makna itu tidak terjadi di dalam sifat-sifat bersifatkan qidam itu, tidak ada terjadi itu. Kenapa? Karena sifat qidam itu adalah sifat salab, bukan sifat makna. Qidam itu sifat salab, menghilangkan, meniadakan keberawalan Allah. Baqa meniadakan, salbu itu meniadakan keberakhiran Allah. Sifat makna, sifat qidam itu bukan sifat makna, tapi sifat salb. Al-tahqiq menurut pendapat yang tahqiq yang sebenarnya. Qaulu adamul awwaliyati al-muradu bil awwaliyati huna al-ibtida'u kama huwa ahadu itlaqaiha. Yang dimaksud dengan awaliyah, keberawalan di sini tentang qidam ini adalah bermula, permulaan. Sebagaimana permulaan itu adalah salah satu makna daripada awaliyah. Awaliyah salah satu maknanya adalah al-ibtida, permulaan. Wasaniha an tudlaqa wa yuradda minha as-sababu ala al-asya'i. Makna kedua daripada maknanya awaliyah adalah diucapkan, tetapi yang dimaksudkan ada as-sababu, mendahului, bukan memulai tapi mendahului yang lain. Wa ala hadzal makna ismuhul awwaluh. Makna yang ini, yang makna mendahului, inilah arti daripada nama Allah al-awwal di Asmaul Husna. Al-awwal itu adalah mendahului yang lain. Wa yaqabiluha 'ala al-awwali al-akhiriyatu bi ma'na al-inqidha'i. Berbalik makna menurut pengertian yang pertama, yaitu qidam bermakna awal, itu sebaliknya adalah al-akhiriyah. Lawan kata daripada ibtida, permulaan, adalah al-akhiriyah. Artinya apa? Inqidha, berakhir. Ibtida memulai, inqidha mengakhiri, selesai. Wa hadzal maradu fi ta'rifil baqa'i kama ya'ti. Makna akhiriyah atau inqidha inilah yang dimaksud nanti di dalam definisi sifat baqa. Wa al-thani al-akhiriyatu bi ma'na al-baqa'i ba'da fana'il asya'i. Kemudian sebaliknya qidam adalah akhiriyah menurut pengertian pertama. Pengertian kedua ya, pengertian baqa yang kedua adalah pengertian awaliyah yang kedua adalah as-sababu al-asya'i, mendahului yang lain. Itu sebaliknya adalah al-akhiriyah, berakhir, artinya adalah baqa, terus berlangsung, ada setelah segala sesuatu musnah, tetap Allah masih ada. Amin hadzal makna ismuhu al-akhiru. Dari makna inilah baqa bermakna tetap ada setelah hancurnya, musnahnya segala sesuatu. Itu nama Allah al-akhir di Asmaul Husna, itu bermakna itu. Baqa ba'da al-asya. Wal maqul adamul awwaliyati liul wujudi kama abbar bi ba'dhum liyashmula at-ta'rifu qidama ghairil wujudi ka sifati sulubi fa innahu muttasifun bihi binaan ala qawli bitaraddu fil qadimi wal azali.
Imam Fudhali pengarang kitab ini tidak mengatakan adamul awwaliyati lil wujudi. Jadi tidak ada lil wujudinya. Sebagaimana sebagian ulama mengistilahkan dengan adamul awwaliyati lil wujudi. Kenapa tidak diberi al wujudi? Agar definisi qidam itu memasukkan qidamnya selain sesuatu yang wujud, seperti sifat sulub. Sifat sulub itu yaitu qidam, baqa, mukharatul hadisi, kama binafsi, wahdaniyat. Karena yang tidak wujud, sifat yang tidak wujud itu bersifatkan qidam juga. Kalau mengikuti pendapat bahwa qadim dan azali itu sama maknanya. Qadim dengan azali sama maknanya. Ada yang berpendapat begitu. Bi khilafihi ala qawli bi adami taraddu fihima fa innahu laysa muttasifan bihi. Berbeda kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa qadim dan azali itu tidak sinonim, tidak sama artinya. Maka yang bukan wujud, sifat yang bukan wujud itu tidak bisa bersifatkan dengan qidam. Wa innama huwa muttasifun bil awwaliyati. Sesuatu yang ghairul wujudi, non wujud itu bersifatkan azali, tidak bersifatkan qidam. Kama itu sebenarnya nanti akan diterangkan. Wa ala hadza fa yuhtaju fi at-ta'rif li ziyadati qawli ba'dihim lil wujudi. Kalau mengikuti ini pendapat yang mengatakan azali dan qadim itu beda makna, maka di dalam mendefinisikan qidam itu harus dibutuhkan ada tambahan kata-kata lil wujudi itu. Harus ada tambahan sebagian ulama mengatakan lil wujudi. La adamul awwaliyati lil wujudi. Lakin lamma kana tahqiqu al-qawla bit taraddufi asqata asy-syaikhu tilka ziyadata. Akan tetapi karena pendapat yang tahqiq yang benar itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa qadim dan azali itu sinonim sama artinya, maka Syekh Musannif pengarang membuang kata-kata tambahan lil wujudi tersebut. Wallahu a'lam.